relevansi. Justru kau membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi dengan kau membawa diksi orang-orang menganggap itu sihir. Berarti itu benar luar biasa karena dianggap sihir. Musa membelah lautan langsung di depan mata orang Israel. Enggak ada yang nggak percaya, semua percaya. Siapa orang Israel satu yang melihat Musa membelah laut? Namanya siapa? Harun. Coba tunjukkan dalilnya. Mana? Semua orang Israel di bawah Kan di gini situ. lah, banyak bicara tapi coba. Kau kan gini, sekarang apa masalah Bangsa ketika Israel di bawah yang Riva memberi makan ada Tuhan kau, saksinya. Tuhan, udah Tidak siapa semua saksinya? orang. Siapa saksinya kalau gitu? Itu baru tanggung Siapa jawab. yang melihat Tuhan kau yang naik keledai itu siapa yang bilang? Yang lihat Gitu dia pakai loh. mata kepalanya naik keledai. Nah, Gitu loh, gitu ini loh. murid-murid loh, lihat ini. Siapa namanya? Menjelang Namanya siapa? malam, Siapa murid-muridnya namanya? datang kepadanya. Namanya dan siapa berkata, muridnya? Cahyono. Simeon nama Petrus. muridnya. Namanya siapa? Panhoder. Simon Coba, Petrus. Mana di situ tertulis Simon Andreas. Petrus. Orang kok koplaknya minta ampun. Ya, sister, kamu lemah lembutlah ya. Kamu kan Pak, nggak Arif semua ya. yang lembut itu bagus Pak. Tai lembut loh Pak, tapi bau loh Pak. Lemah lembut kamu. Tidak Dia baik mau begitu. saya kayak Bapak. Takut saya. Ngapain saya Ya, lemah lembut beginilah. kalau Bapak keras aja nggak ngerti apalagi dilembutin. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Datuk, Bang Otak Cerdas, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Ustadz Arif Erza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan mulus dan menghibur atau akan memanas karena adanya yang menghujat? Nah, daripada penasaran, mari kita simak saja videonya sekarang. Tapi kau ngaku satanisme, kau nggak bisa menjelaskan apa itu satanisme, dari mana kau tahu? Makanya aku bilang kau setan. Omonganmu nggak sesuai dengan realitas. Kalau ditanya aku, dari mana kau tahu tentang Islam? Dari Al-Quran, dari ulamaku, dari hadis, dari website, dari buku. Jelas. Ngomong di sini satanisme, tapi ditanya dari mana kau tahu setan aja. Dari hawa nafsu. Dari mana kau tahu hawa nafsu? Dari pengendalian diri. Udahlah, kalian itu kalau kalian malas ibadah, nggak usah jangan kalian karena malas ibadah kalian melakukan pembenaran dengan apa yang kalian lakukan, merasa keren keren gitu satanisme itu. Kami kan tidak menyembah setan, kami berteman dengan setan bukan berarti menyembah. Keren kau gitu. Ya. Saya seorang ibu, saya seorang kakak. Saya nggak mau di sini orang-orang menyesatkan bangga dengan kesesatannya. Lanjut.
Iman Kristen apa Islam? Iman? Kristen. Iman? Kristen ya, Kristen. Kristen. Ya, silakan. Ya, lanjut. Lanjut bertanya. Ada perintah Paracetamol dulu nih. Paracetamol dulu lebih duluan kita. Putra Kristen ya, Putra ya. Putra Kristen ya. Putra Kristen ya, Putra. Oke, lanjut nih, turun aja. Ya. Silakan Iman, satu pertanyaan. Oke. Ada nggak keselamatan di Islam itu? Jika ada keselamatan di Islam itu, apakah Muhammad sudah selamat? Silakan dijawab. Oke, saya jawab. Ada tidak keselamatan dalam Islam? Jika keselamatan dalam Islam itu ada, apakah Nabi Muhammad sudah selamat? Ada. Keselamatan dalam Islam itu ada. Yang menjaminnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana? Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira. Bahwa kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Diam-diam dipotong dulu. Apakah Nabi Muhammad sudah selamat? Sudahlah. Nabi Muhammad itu selamat karena dia adalah seorang nabi. Dalam riwayat hadis, saya bacakan datanya ya. Kalau mau bantah data saya, tolong pakai antitesis. Pakai data yang lain. Kita lihat di sini Nabi Muhammad itu pasti selamat. Oke. Ini ya, dalam surah Al-Ankabut, orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan ditempatkan pada tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Lagi-lagi, syarat masuk surga beriman dan beramal soleh. Surah Al-Baqarah ayat kedua, Al-Kahfi 30-31. Kemudian, kalau kita lihat dalam sebuah riwayat hadis, dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim nomor 505, Ibnu Hibban 6481. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang nanti pertama sekali membuka pintu surga. Sekarang Nabi Muhammad di mana? Di dimensi lain. Di dimensi lain disebut dengan alam barzah. Di mana itu aku nggak tahu karena aku belum pernah ke sana ya. Nah, lanjut. Bahkan Rasulullah menjamin umatnya semua masuk surga dalam Sahih Bukhari ya. Nomor 6737, setiap umatku kullu ummatin ya yadkhulul jannah, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau, yang enggan. Ya, Nabi Muhammad menjanjikan surga. Semua umatnya pasti masuk surga. Ya, itu. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri menjadi syafaat. Ya, syafaat. Artinya beliau menjadi asbab orang-orang yang sudah ada di neraka masuk ke dalam surga. Mana datanya? Ini dia. Ya, ini datanya. Ya. Nah, kalau kita lihat datanya di sini. Sahih Bukhari nomor 6073. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena mendapat syafaat. Artinya Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar juru selamat ya dunia, tetapi juga juru selamat di akhirat. Itu jawaban tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan jawaban saya terkait pertanyaan Anda. Silakan. Oke. Anda mengatakan hadis lisan Muhammad, betul? Hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh orang-orang setelahnya. Itu lisan Kan Muhammad, ada salah. betul? Bukan hanya lisan, perbuatan juga hadis. Iya. Loh, ini gimana ini? Ini riwayat Adalah salah siapa? kaprah dulu. Ini Riwayat mana? hadis itu riwayat siapa? Yang mana dulu? Hadis mana? Banyak hadis. Hadis yang Ribuan. kau bacakan tadi si Muhammad sudah selamat. Riwayat Imam Bukhari. Kemudian sanadnya sampai Imam Abu Bukhari, Nu'man. dari mana Sampai dia kepada tahu? Ahmad. Dari mana dia Dari tahu? Abu Nu'man. Dari Abu Nu'man tahu dari dari mana dia Hamad. tahu? Hamad tahu dari Amru. Amru tahu dari Jabir radhiyallahu anhu. Amru dan Jabir radhiyallahu anhu Terakhir tahunya dari mendapatkan siapa? dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tahunya dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sumbernya dari Muhammad, betul? Oh iya dong. Ya, gitu dong, jangan usah belit-belit. Loh, kok berbelit-belit? Artinya- Kau yang salah. Inilah orang Gini. Kristen ini ya. Jangan gini dulu, diam dulu ya. Ini nih, ini kebiasaan umat Kristen di hadapanku. Sudahlah salah diluruskan. Tantrum lu. Kok tantrum? Bukan aku ngajar. Kok setiap orang ngajar kau bilang tantrum? Ini biar saya jelaskan. Yang tantrum Gini. itu kayak kau tuh tantrum Kok- tuh. kok- Saya lagi kok kau Sa- tunggu.
Kau menjelaskan dong tuh. Kau Saya menjelaskan. sudah- Oke. saya sudah izinkan Kredibilitas kau menjawab bentar. panjang Oh, lebar. kau yang di sini nggak kuizinkan. Turun kau. Hei, binatang. Kalian di sini itu dikasih kesempatan untuk bertanya, bukan untuk mengajarkan aku, kecuali kau punya kredibilitas. Kok biadab rata-rata orang Kristen yang naik ke komal Islam itu nggak ubahnya seperti penjajah, binatang ternak. Kalian udah dikasih makan binatang ternak, kelakuannya itu tahu nggak? Kucing itu binatang ternak, itu hewan peliharaan itu. Sudah dikasih makan, kita pula yang ngeong. Ambilkan tempat tidurnya, ngeong, ambil. Oh, mending aku pelihara kucing. Masih bisa aku pandang-pandang bulunya masih cantik. Kau udahlah mengganggu penyampaian informasi, salah diluruskan, kau tuduh pula aku yang mutar-mutar. Kalau kau nggak mau ku jawab, ngapain kau tanya aku? Aku nggak ada waktu menghadapi kalian dengan kebodohan kalian. Kalian bodoh nggak apa-apa, itu hak kalian. Tapi jangan kalian paksa kebodohan kalian harus ku konsumsi dan ku ikuti. Sudah ku jelaskan. Dari mana dia dapat? Ku jelaskan. Dari mana? Udah kayak budaknya aku bilang. Mau kali aku disuruh-suruh sama kalian Kristen penyembah manusia berkelamin dan disunat dari ke-8. Ya. Jangankan kalian kalau rasa takut, Tuhan kalian hadir ke sini pun ku ajak diskusi. Tapi kalian bukan majikanku. Kami di sini yang berkuasa. Di sini kami berkuasa menjawab dan berkuasa mengizinkan binatang atau manusia untuk di hadapan kami. Ini tempat edukasi, bukan tempat saya mempertontonkan ada hewan ternak berpackaging manusia dengan kebodohannya memaksa saya ngikutin apa yang dia mau. Udah aku jelaskan, Nabi Muhammad menyelamatkan. Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan orang dari surga, dari neraka? Bisa tidak Tuhanmu yang kau klaim sebagai juru selamat? Coba sebutkan satu orang yang bisa memvalidasi Tuhan kau duduk di surga. Sebutkan satu orang yang namanya bersama Tuhan kau udah diselamatkan masuk surga. Sebutkan apakah Tuhan kau bisa mengeluarkan orang dari neraka seperti nabiku. Ada nggak dalilnya? Kalau kau membandingkan nabiku dengan Tuhanmu, hina Tuhanmu di hadapanku. Nabiku pekerjaannya selesai, Tuhanmu belum apa-apa udah lari ke surga katanya. Nabiku bahkan menjamin sahabat terdekatnya pasti masuk surga. Tuhan kau mampu tidak menjamin murid-muridnya masuk surga? Heran aku. Nggak cukup bagi kalian itu mendapatkan wawasan dengan cara baik-baik. Ngatur-ngatur kami pula kalian. Aku ini bukan budak siapa-siapa. Naik kau lagi. Lanjut, kau bertanya aja kalau kau ingin kau punya ilmu, kau jelaskan. Kredibilitasmu tunjukkan sama aku. Siapa kau? Ahli hadis kau? Bisa kau bahasa Arab? Anda mengatakan tadi itu tulisan Muhammad, betul? Inilah otak kau sengkle. Sejak kapan ku bilang ini tulisan Nabi Muhammad? Ku bilang ini disandarkan kepada lisan dan lo, perbuatan ngerti Nabi bahasa Muhammad. lisan nggak kau? Lisan Ngerti artinya nggak apa? bahasa lisan? Lisan arti apa? Lisan Lisan dan itu tulisan sama. perkataan, goblok. Sejak Lisan kau itu tahu tidak? perkataan. Bersandarkan ke diam kau dulu. Diam, Inilah karena kau nggak otak tahu kau arti dongo. lisan. Arti lisan pun kau nggak tahu, mampus kau di tombak.
Ya, Uniripa nak tombak dia. Pada tuh. Iya, kena tombak. Itu ada hewan ternak masuk tadi. Bentar. Oten. Ialah kopla, tapi maksa. Sudah ku jawab dengan diksi yang sesuai dengan definisi yang sepadan, yang tepat. Hadis itu, ini ya, aku sekali lagi nih ya. Bentar lagi aku sholat asar di sini. Ya. Hadis itu adalah riwayat yang sandarannya baik lisan dan perbuatan kepada Nabi Muhammad. Udahlah koplak, goblok, maksa pula lagi. Inilah oonnya kalian. Pantas kalian Kristen menyembah manusia. Iya, pantas, serius. Wallahi, makanya Allah sudah katakan, summum bu'mum umyum fahum la yarji'un. Peka kalian. Makanya Allah mengumpamakan kalian seperti hewan ternak. Bertanya, dikasih jawab, sok tahu pula. Hadis itu adalah kabar, riwayat. Nah, itu udah aku jelaskan. Hadis itu ini bukan? Aku naik pakai akun kecil dulu bang, bahaya ini akun besar ini. Iya, kalau rasa Uni langsung ke paracetamol ya Uni sama master ini orang dua santri. Naikkan yang manusia aja lah, hewan-hewan kayak tadi itu Iya. kayaknya nggak perlu dinaikkan lagi. Paracetamol sama master ini orangnya santun nih, punya literasi mereka. Ya sabar Bagus bang, lah. paracetamol ya. Ntar aku naik pakai akun satu lagi. Kita nggak butuh orang-orang botol untuk merusak peradaban. Ngapa? Banyak kali yang minta ini bang. Ya, yang Muslim depending naiknya ya. Karena 2 slot lagi untuk Kristen, 1 slot lagi untuk bunda kita mau naik lagi. Yang Kristen ketik 1 ya, beli jambak aja. Udah 90 bang. Yang Kristen 90 di. Ya nih, Ya 90 orang itu dihapus-hapus aja dulu. di dapur ya nih ya. Oke. Yang Kristen ketik 1 ya, beli naikkan ya. Oke, lanjut. Apa yang kalian banggakan dari diri kalian? Permisi. Ya, Pak Paracetamol, selamat sore. Sebentar Pak, saya mau naik pakai akun satu lagi supaya ini akun besar ini nggak terganggu ya. Bentar ya. Naikkan bang itu, bang. Satu lagi ada Iva di bawah itu akun aku. Ntar aku jambak dulu. Iva MUW 3 itu. Ntar aku jambak sendiri aja. Oh nggak bisa pula jambak. Ntar aku ganti dulu. Bentar ya Pak. Sabar ya Pak, saya mau naikkan akun saya satu lagi bentar. Pak Paracetamol ini Kristen Protestan atau Katolik? Protestan, Ibu. Pak, halo Pak. Halo, selamat siang, Ibu. Protestan, Ibu. Yo santun nih orangnya. Ya. Selamat datang di komunitas Arif ya Pak. Kalau Bapak mau bertanya tentang Islam, lebih baik bertanya saja. Saya lebih senang menjawab tentang agama Islam. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf mengganggu keasikannya. Izin Saya tahu ini Bapak ini. Saya pernah ngomong dulu ini Pak. boleh saya mulai bertanya, Ibu? Boleh Pak, sebentar saya naikin akun satu lagi bentar ya. Ini akun bentar. Bang Otak itu ada akun aku tuh bentar. Tuh. Unirival 18. Bisa naikkan nggak Bang? Bang bisa naikkan akun Unirival 18 nggak? Bang Otak. Bang Otak waras Bang Datuk. Bang Otak, Bang Datuk, Ustaz Arif. Sholat zuhur kah? Wah, pada kemana ini moderator? Yaudah Pak, sini aja, lanjut aja. Nanti tunggu yang ini aja, nggak apa-apa. Ya, baik. Saya cuma sebentar saja, Bu.
karena saya harus memberikan pengarahan. Oke, saya akan mulai pertanyaan dengan dikotomi antara pencipta dengan ciptaan. Oke. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa ciri mutlak ciptaan dan pencipta, Ibu? Terima kasih. Ya, ciri mutlak dari pencipta adalah menciptakan dan dia tidak diciptakan. Karena pencipta, menurut yang saya pahami, pencipta yang tidak diciptakan. Gitu. Itu ciri mutlaknya. Mencipta dan tidak diciptakan. Karena yang diciptakan pun bisa mencipta, tetapi dia diciptakan. Itu yang mutlak dari definisinya aja gitu. Silakan Pak. Silakan Pak, paracetamol. Pak, paracetamol. Sorry. Sudah terdengar, Bu? Sudah. Oke, berarti tadi pendekatannya seperti kausa prima gitu kali, Bu ya? Ya boleh Pak, boleh menggunakan pendekatan kausa prima dari kata pencipta saja Pak, definisinya aja dulu. Kalau kita bicara pencipta, Bapak juga pencipta. Bisa jadi Bapak adalah pencipta baygon, bisa jadi Bapak pencipta sepatu. Tapi mutlaknya Bapak sebagai ciptaan adalah Bapak diciptakan. Walaupun Bapak mungkin menciptakan sesuatu, tapi Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Sementara ciptaan adalah dia diciptakan, walaupun mungkin dia menciptakan sesuatu. Karena kita bermain kata-kata di sini. Saya tahu Anda ya, saya sudah pernah berhadapan ya, ngobrol dengan Anda lah. Karena dalam Islam itu kami bukan pendekatan filosofis dalam berkeyakinan, tapi kami menggunakan wahyu. Maka dalam Al-Quran itu bukan konsep. Al-Quran itu bukan konsep, tapi memahami Al-Quran bisa dengan menggunakan konsep. Gitu, silakan Pak. Dan bahasa pun saya sebenarnya termasuk yang, kalau istilah Islam Pak, diksi yang sangat eksplisit dan tepat itu diksi Arabnya. Banyak orang-orang menggunakan pendekatan penterjemahan. Itu kenapa terjemahan tidak absolut benar dan tidak bisa, banyak terjemahan yang tidak bisa memuat istilah yang ada dalam kitab suci, karena diksi yang disampaikan oleh Allah itu lebih tepat. Makanya saya kalau permainan kata-kata terjemahan, saya akan rujuk kepada bahasa asli Al-Quran saya dan hadis saya. Mungkin begitu Pak, silakan. Ya, sepakat Ibu, sepakat dengan penjelasan Ibu ya. Terus kalau misalnya saya punya satu diksi yang memasukkan bahwa ciptaan itu tidak kekal dan pencipta itu kekal, apakah itu bisa diterima Ibu? Ya, jadi gini Bu, Pak. Pencipta itu kekal, iya. Tapi perlu dipahami. Ini kita batasi, sebentar maaf. Ini kita batasi dulu dalam konteks penciptaan. Pencipta Tuhan, ciptaan adalah selain Tuhan. Begitu Bu ya? Bentar Pak ya. Metode dalam ranah filsafat, seringkali orang-orang yang belajar ilmu filsafat itu membawa orang yang untuk menjawab pertanyaannya di dalam kurungannya sendiri. Kami bukan begitu. Kalau kita bicara pencipta dan ciptaan, jangan lupakan Pak, dua kata ini bukan cuma dua kata ini aja yang ada. Pencipta itu punya sifat. Pencipta itu punya yang namanya adalah apa namanya, kehendak. Yang ada sifat juga tuh, bukan bagian. Saya nggak sepakat menggunakan kata bagian ya. Nanti kalau bagian salah pahami bahwa potong-potong terdiri dari bagian-bagian tertentu Tuhan itu. Sementara kata ahad dan wahid itu tidak dimaknai seperti itu para ulama. Jadi kalau kita bicara tentang pencipta, pencipta itu memiliki sifat. Ciptaan memiliki sifat. Jadi mutlaknya kalau kita bicara tentang kekal, nanti kalau Bapak bilang energi itu kekal maka dia adalah pencipta, itu kan istilahnya pertanyaan yang mengarahkan saya untuk menyepakati diksi tersebut. Sementara kita tahu kalau yang disebut dengan pencipta ini yang memiliki sifat penciptaan yang mana dia adalah tidak diciptakan. Ya. Ada Pak yang dianggap oleh para saintifik itu kekal, yang tidak habis, tidak mati, seperti energi atau apalah gitu. Tapi dia tidak memiliki kehendak untuk menciptakan, maka dia tidak bisa dikatakan pencipta. Jadi jangan dipaksa kekal aja. Nanti sifat Allah juga kekal. Apakah sifat Allah adalah pencipta?
Kan tidak masuk begitu. Makanya saya tuh dengan orang-orang yang belajar filsafat, kaidah bahasa, ilmu bahasa, saya katakan Islam itu bukan bukan pengajaran yang dimana kami menyepakati dulu diksi kalian, lalu kami harus menjawab seperti yang kalian mau, enggak. Tapi kami harus menjelaskan secara tepat bagaimana kaidah secara ontologis atau apa istilahnya. Kalau dalam kami janganlah ontologis ya. Hakikat. Nah, hakikat pencipta itu bukan hanya sekedar menciptakan, tapi itu salah satu ciri-ciri pencipta. Ciri-ciri yang lainnya adalah bahwa dia memiliki kehendak, bahwa dia memiliki sifat, bahwa dia memiliki kuasa, bahwa dia memiliki firman. Nah, itu salah satu contoh. Ini jangan diikat bahwa yang namanya ciri-ciri pencipta itu mutlaknya harus kekal gitu. Nanti kenapa? Ada nanti makhluk yang tidak memiliki kehendak tapi kekal. Contoh, energi kan kekal, Bu. Waktu kan kekal, Bu. Apakah waktu adalah Tuhan? Nah, ini kan pemahaman yang keliru, Pak. Ini kenapa orang-orang yang belajar filsafat itu terjebak dengan hal ini. Karena tidak mau memahami sifat Allah yang lain, tapi mengambil satu sifat lalu menjadikan itu sebagai apa? Standing point untuk berargumentasi, sehingga berusaha menjebak pemikiran umat Islam harus mengikuti standarisasi itu. Saya sudah katakan, Allah sebagai pencipta, Pak, ciri-ciri Allah sebagai pencipta bukan hanya kekal, tapi Allah memiliki 99 sifat asma wa sifat, memiliki konsep yang dibuatkan oleh para ulama. Ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mustahil, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Jadi nggak sesimpel itu bicara tentang Allah. Ya, gitu ya Pak ya. Harap Bapak pahami ya. Saya dari dulu paling anti, Pak. Dibawa ke dalam sebuah tempat lalu disuruh pilih kanan atau kiri. Karena jawaban itu bukan hanya yes or no, Pak. Itu saya. Karena kita bicara tentang sesuatu yang beyond logic, sesuatu yang saya tidak bisa jengkal. Yang saya tahu, Allah itu memiliki sifat kekal. Maka yang tidak kekal pasti bukan Allah, pasti bukan pencipta. Tapi adakah yang kekal selain Allah? Sifat Allah kekal tidak? Kalau Al-Quran sebagai firman kekal, apakah firman Allah adalah kekal, adalah Allah? Tentu tidak. Maka kita bicara bahwa Allah adalah Tuhan dengan sifat-sifat ketuhanannya yang kekal, yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu. Itulah kenapa tadi saya mencoba membuat batasan ruang lingkup supaya kita nggak kemana-mana. Jadi pencipta di sini dan ciptaan itu hanya mengkait konteks dengan Tuhan dan makhluknya. Karena kalau nggak saya batasi begitu, nanti tiba-tiba saya bisa jadi pencipta, Bu. Nah itu Pak yang di dalam Islam itu namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat atau dalam kaidah ilmu filsafatnya ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan semacam ini kan sering diajukan nih. Kalau Tuhan itu kekal, maka apakah firman Allah kekal? Ya, maka firman Allah adalah Allah. Ini kan kesalahan, Pak. Kan tidak bisa begitu. Kalau kita bicara tentang Tuhan, maka dia dengan sifat-sifat ketuhanannya. Kalau ada satu makhluk yang memiliki sifat ketuhanan, apakah layak dia dikatakan Tuhan? Tidak. Contoh, Tuhan itu bisa menghidupkan orang mati. Ada makhluk yang bisa menghidupkan orang mati. Apakah dia layak dikatakan Tuhan? Tidak, Pak. Energi itu tidak hancur karena izin Allah. Karena kuasa dari Tuhan. Karena Allah yang menghendaki. Contoh, saya kasih contoh lah. Atau nabi-nabi bisa membelah lautan, bisa menghidupkan orang mati. Itu kuasa dari Allah. Bukan berarti ada satu ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, tapi dia memiliki. Ini yang disebut dengan mukjizat. Nah, itu kenapa kami umat Islam dengan mudah bisa membedakan mana Tuhan yang mana yang bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan itu dalam 99 sifatnya itu, ketika sifatnya satu ditonjolkan, sifat yang lain itu teringkari. Contoh, ketika Allah menghukum orang Sodom dan Gomora, Allah tidak jadi zolim. Pertama di situ Allah semua bahkan sifatnya itu sesuai sempurna. Di situ keadilan Allah karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di situ maha kuasa Allah, maha kuasa menghukum. Di situ Allah mengatakan maha merendahkan dan maha menistakan. Di situ semua 99 asmanya itu sejalan. Beda, Pak. Ini contoh, Pak.
Kenapa saya harus menjelaskan begini kepada Bapak? Para filosof itu, Pak, setahu saya, sejauh saya belajar, Bapak lah pakarnya kalau masalah filsafat mungkin. Mereka berusaha menggunakan kebijaksanaan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang berbau metafisik. Dan pertanyaan mereka itu tidak absolut, karena keluar dari konsepsi berpikir, dari rasionalitas. Kalau begini, maka begini. Kalau matahari ini tenggelam, berarti bukan Tuhan. Itu rasio, Pak, pertimbangan akal. Kalau ini dilemparkan, maka jatuhnya ke bawah. Maka kalau saya seandainya begini, lompat, berarti saya jatuh ke bawah. Itu rasionalitas. Tuhan itu tidak bisa dirasionalkan. Tapi tentang Tuhan ketika menjelaskan dirinya, manusia tak tertolak dengan akal. Oh iya ya. Kul huwallahu ahad. Rasional. Karena kalau Tuhan itu banyak, dia berantem. Sama-sama punya kekuasaan. Kalau Tuhan itu banyak, maka tidak absolut kekuasaannya, karena ada berbagai kekuasaan. Jadi begitu, Pak, kurang lebih bagaimana kami umat Islam ini diajarkan. Saya itu tidak boleh, tidak mau dan tidak boleh mengikuti cara berpikir orang-orang yang tidak menggunakan diksi-diksi agama saya dan tidak menggunakan terminologi agama saya untuk kemudian diarahkan menjawab. Itu yang namanya menggiring. Wah, mutlak ya, pencipta itu kekal, berarti segala sesuatu yang kekal berarti Tuhan ya. Oh iya, betul. Yaudah, firman itu kekal nggak? Oh kekal, oh berarti Tuhan ya. Kan ini, Pak, yang nanti akan debat kusir kan. Nggak begitu, konsepnya kan nggak begitu. Mungkin langsung, Pak, ke penekanan penjelasan yang ingin Bapak bawa pada siang atau sore hari ini, karena bentar lagi saya mau sholat asar. Ya, simpel aja Bu. Kita tinggalkan dulu soal Tuhan ya. Saya pikir kita sepakat soal Tuhan tadi ya. Wah, nggak bisa. Saya di sini kan diskusi lintas agama, Pak. Saya di sini justru membicarakan tentang bagaimana kita memahami Tuhan. Maka saya tidak bisa meninggalkan ketuhanan. Maksudnya adalah penjelasan yang saya jelaskan pun semuanya standing point-nya, standarisasinya itu dari pemberitahuan Tuhan saya. Karena bahkan Allah saya mengajarkan, jangan berbicara tentang sesuatu yang kau tidak ketahui. Contoh, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh ada pada sisi kami. Apalagi berbicara tentang sesuatu yang saya tidak bisa indra. Nanti Bapak ajak saya berbicara sesuatu yang saya memang tidak di luar kapasitas saya. Maka saya tidak boleh, Pak. Justru semua ruang lingkup kehidupan saya mulai dari saya bayi sampai mati itu tidak akan bisa lepas dari bagaimana Tuhan saya ajarkan untuk bersikap gitu. Kalau Bapak mau mengajak saya berpikir secara logika, justru saya juga menggunakan perintah Tuhan saya di situ. Tuhan saya mengajarkan afala yataqilun. Jadi kalau kita bicara tentang, ayo kita lepaskan dulu tentang ketuhanan. Loh, nggak bisa. Justru di sini saya berbagi wawasan, berbagi informasi untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan. Begitu, Pak. Jadi penggiringan ini yang saya tolak. Kenapa banyak orang yang belajar filsafat tanpa ilmu Islam yang mumpuni sesat? Karena mau digiring seperti ini. Saya punya teman, Pak, salah seorang yang belajar secara akademik filsafat. Saya berhadapan dengan dia berkali-kali dan saya tahu metode-metode menjawabnya. Kalau begini ya, maka kamu pilih ini atau ini. Oh, tidak bisa begitu. Kamu yang menentukan berarti. Sementara saya berpatokan kepada Al-Quran. Itulah kenapa ada ulama yang mengharamkan belajar filsafat, Pak. Ada ulama yang mengkolaborasi filsafat dengan agama. Ada ulama yang bahkan menganjurkan untuk belajar filsafat sebagai alat untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mungkin begitu, Pak. Bapak kalau seandainya mau bertanya tentang ajaran saya aja, Pak. Saya tidak tertarik membahas tentang kaidah-kaidah filsafat ya. Mungkin gitu. Saya mau Bapak lebih bertanya tentang bagaimana saya memahami agama saya. Hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintah, esensi kitab suci, esensi Al-Quran. Lebih baik seperti itu ya, Pak. Karena saya secara akademik berada di ranah itu kredibilitas saya sebagai mahasiswi. Yang kedua, saya pun tidak akan pernah lepaskan konteks pengajaran dari Al-Quran dan hadis. Mungkin begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Saya coba tanya lebih ke elaborasi ya Bu ya, tentang silakan ciptaan. Pak, elaborasi, silakan. Bukan tentang pencipta Bu ya. Siap. Kalau boleh misalnya saya mempunyai pendekatan bahwa yang namanya ciptaan itu tidak kekal, bagaimana Bu? Bang Otak gimana Pak? Bagaimana kalau misalnya saya punya pendekatan bahwa ciptaan, yang namanya ciptaan itu entah Yesus, entah siapapun itu tidak kekal, itu bagaimana Bu?
Ya memang sepakat Pak, yang namanya ciri-ciri ciptaan itu salah satunya adalah tidak kekal. Kalau kita bicara tidak kekal di sini, kita bicara sesuatu yang bisa mati ketika diberi hak untuk hidup. Begitu ya Pak? oke. Ya, kalau kita bicara Jadi- tentang kekekalan itu sesuatu yang tercabut kemampuan daripadanya ketika dia memiliki kemampuan. Oke, Ya Pak? jadi Ya, mungkin Saya sepakat. diksinya lebih enak begitu. ya, bahwa ketidakkekalan itu adalah sesuatu yang punya akhir, betul ya? Ya, boleh dikatakan begitu. Boleh lah. Oke, nah sekarang kita elaborasi lagi Bu. Kalau menurut Ibu, surga dan neraka itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti dia punya akhir Bu. Nah, surga itu tidak memiliki kemampuan untuk berkehendak dan tidak diberikan hak untuk hidup. Makanya dari awal sudah saya katakan, yang dimaksud dengan kekal di sini adalah berhentinya sesuatu yang diberikan izin hidup. Malaikat, manusia, hewan, binatang, Yesus. Tadinya hidup kemudian dimatikan. Surga itu tidak memiliki hak untuk hidup, tidak berkehendak, tidak memiliki free will, tidak berbicara, tidak bersuara. Maka kata kekal di sini sudah tidak sesuai, tidak relevan dengan penjelasan saya di awal. Karena kan itu, Bapak bisa bawa energi loh selain surga. Surga itu kan sesuatu yang masih beyond logic. Energi bahkan kan tidak bisa dihancurkan. Apakah energi adalah Tuhan? Nah, ini yang saya katakan dari tadi, Pak. Kalau kita bicara tentang definisi Tuhan, Tuhan itu dengan sifat-sifat ketuhanannya. Surga tidak memiliki sifat ketuhanan, walaupun dia kekal sekalipun. Contoh, saya bawa lagi ke ranah lain. Ini bisa nanti dibawa begini. Kalau Tuhan itu bisa, siapa yang bisa menghidupkan orang? Hanya Allah. Berarti kalau ada yang bisa menghidupkan lagi, maka dia Tuhan. Nah, ini kan terjebak kemudian karena gagal memahami tentang entitas Tuhan, gagal memahami definisi Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat-sifat ketuhanan dan dia bukan cuma memiliki sifat mutlak kekal saja, Pak. Kehendak. Maka surga tidak bisa dikatakan makhluk yang relevan dengan kekal atau tidak, karena dia tidak memiliki hak untuk hidup. Tidak ada yang dicabut fungsi-fungsi dari dirinya. Bahkan bukan cuma surga, Pak. Lauhul Mahfuz, Arasy Allah itu makhluk. Arsy Allah itu makhluk, Pak. Pernah nggak berakhirnya? Ada nggak data kami nggak diberitahu? Bahkan saya bisa katakan yang lain misalnya, apakah surga suatu saat akan dihancurkan? Bukti bahwa dia tidak kekal. Dia tadinya tidak ada, kemudian dia adakan. Itu dia tidak kekal. Jadi kekal itu bukan cuma hanya berakhir, tapi berawal juga dari yang tiada menjadi ada. Jadi kalau seandainya surga dikatakan kekal lalu kemudian memiliki sifat kekekalan sama seperti Tuhan, ya beda. Dia ada karena Tuhan. Tanpa Tuhan surga dan neraka tidak ada. Tanpa Tuhan energi tidak akan pernah ada. Nah, jadi ini Pak, kenapa umat Islam itu ilmu tauhid itu adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Memahami seluruh sifat Allah, tahu bahwa Allah yang namanya Tuhan itu bukan hanya memiliki sifat kekal saja, ada di dalamnya berkuasa, ada di dalamnya berkehendak, ada di dalamnya berkata, ada di dalamnya mencipta, ada di dalamnya mengendalikan dan segala macam. Surga tidak memiliki itu. Kalau surga memiliki satu sifat yaitu kekal, taruhlah walaupun tadi sudah gagal ya karena dia di berawal, maka nanti bisa Pak, Bapak bisa jadi Tuhan. Bapak punya sifat kasih, Tuhan punya sifat kasih. Mentang-mentang Bapak punya sifat kasih sama seperti Tuhan, memang Bapak Tuhan. Mentang-mentang surga kekal sama seperti Tuhan, kata Bapak kan, emang surga adalah Tuhan? Kan nggak bisa Pak begitu. Kan dari awal sudah saya jelaskan hal itu Pak. Ya, betul Bu. Jadi kalau secara konklusif saya mengatakan surga dan neraka itu nggak kekal, betul nggak Bu? Saya nggak bisa menggunakan kata surga dan neraka nggak kekal ya, karena dia diciptakan. Ya, karena dia diciptakan. Kalau dia diciptakan, ya bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa dia adalah kekal? Kekal itu kalau dalam makna Tuhan kan yang ada, tidak berakhir, akan selalu ada, dan tidak ada yang memahami, tidak ada yang bisa menjelaskan sebab akibat kenapa dia bisa ada, dari mana keberadaannya, nggak bisa. Kalau surga kan kalau ditanya kenapa surga ada, karena ciptaan Tuhan, saya bisa menjawab. Jadi kalau saya bilang begini, manusia itu nanti kekal. Ketika dia dilahirkan kembali, dia akan jadi kekal. Apakah dia ketika saya kekal nanti di surga, apakah saya sudah bisa jadi Tuhan? Loh kan Uni pernah hidup, iya, tapi kan saya dibangkitkan kembali. Ketika saya pertama sekali diadakan, bangkit kembali, berarti saya kekal habis itu. Apakah saya Tuhan? Apa bedanya saya dengan surga? Sama Pak, sama seperti itu. Tapi saya berasal dari yang pemilik kekekalan ini.
kekalnya surga itu karena izin dari pemilik kekekalan. Maka nggak bisa membandingkan surga dengan Tuhan, Pak. Makanya saya tidak suka dengan permainan diksi orang-orang yang belajar filsafat untuk memaksa memilih yes or no. Yes or no, jawabannya harus yes or no. Oh tidak. Saya tidak bisa membandingkan antara surga dengan Allah, itu tidak sepadan dan tidak layak gitu loh. Ya kan surga kekal, Tuhan juga kekal. Lah terus kekekalan surga itu karena ada izin dari Allah. Tanpa Allah surga tidak ada. Lalu apa poin masalahnya di sini? Bisakah kita konklusikan ketika Tuhan dan surga sama-sama kekal, maka surga adalah Tuhan? Kan nggak bisa, Pak. Karena definisi Tuhan itu bukan hanya kekal saja. Dengan sifat-sifat ketuhanannya, definisi kan sudah clear kita. Pencipta yang tidak diciptakan. Surga, kalaupun dia kekal tapi dia diciptakan. Apa bisa? Nggak bisa, Pak. Jadi saya tidak tahu arah Bapak bicara itu ke mana, mau menyamakan surga dengan Tuhan karena kekekalannya. By the way, energi juga bahkan di para saintifik juga mengatakan energi tidak bisa dihancurkan ya. Kalau Bapak mungkin belajar, saya hanya mendengarkan selentingan para cendekiawan berbicara bahwa energi itu tidak bisa dihancurkan. Ya. Apakah energi adalah Tuhan? Waktu ini Pak, ketika waktu versi manusia berakhir, waktu versi Tuhan berakhir nggak? Maka waktu tetap ada. Apakah waktu itu kekal? Apakah waktu ini atau ruang misalnya? Bapak mau dihancurkan pun apapun, ruang tetap ada. Apakah nanti ruang ada kekal? Ini Pak, kan konyol. Ini tidak ada esensi dengan akidah kami gitu. Oke, Iya, tidak ada kaitan dengan pembelajaran Islam Terima gitu. kasih. Sekarang pertanyaan terakhir Bu ya, mungkin ini sedikit mengkait dengan sufistik Islam. Silakan, Pak. Bagaimana Ibu menjelaskan tentang arti tajali, Bu? Ya, ini yang berkaitan dengan apa dulu, Pak? Maksudnya kalau kita bicara tentang tajalli, yang Bapak maksud lebih spesifiknya apa? Begini Bu, karena saya sama sekali tidak tahu Islam, jadi tolong dijelaskan definisi umum tajali. Ya, mungkin Ustadz Arif lebih punya kapasitas menjelaskan itu. Ustadz Arif, Assalamualaikum Ustadz Arif. Karena gini ya, saya paling berhati-hati dalam mengkaji atau menyampaikan sesuatu yang bersifatnya itu adalah arahnya kepada Allah. Karena banyak para skolar-skolar yang bahkan memberikan pemahaman yang keliru, atau ketika dia betul pemahamannya dikelirui oleh orang lain yang menjadi asbab munculnya aliran-aliran yang sesat gitu. Tapi kalau Bapak bertanya bagaimana cara saya memahami tentang sesuatu gitu ya, kayak apakah Allah itu, nanti Bapak bawa nanti, mohon maaf ya, mungkin bisa jadi Bapak ini sudah mengkaji, ada dalam Al-Quran Allah datang di hari ke langit dunia, kemudian bagaimana cara memahami itu. Nah, dalam Islam itu kami diajarkan Pak, terkait tentang Allah kami tidak akan pernah mempertanyakan zat Allah. Saya pribadi, saya hanya akan mempertanyakan, mengkaji tentang apa yang Allah ajarkan untuk saya. Itu saya, Pak. Ya, kalau kita bicara tentang tajalli, teofani, dalam kaidah Yahudinya itu tentang tentang kalau dalam Yahudi itu kemuliaan Tuhan, apa itu? Mungkin Bapak pernah dengar itu dalam keyahudian. Istilah sakinah. Iya. Enggak, maksud saya begini Bu. Maksud saya begini. Secara sederhana saja. Manifestasi lah. Ini Pak. Ini. Saya stop di sini ya. Iya. Kalau bicara manifestasi Tuhan, kalau saya sendiri ya, saya khawatir ketika saya katakan bahwa saya manifestasi Tuhan, itu tiada bedanya nanti dengan Syekh yang Siti Jenar, yang ketika dia membawa di dalam diriku ada Tuhan, sebenarnya kan itu maknanya kan filosofi, bisa jadi disalahpahami dan bisa jadi memang dia salah. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau terlibat dengan hal itu karena saya tidak mau terlibat menghakimi. Tapi Pak, kami ini diperintahkan untuk mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, bahwa ada hal yang mutlak yang harus kami terima dan kami yakini, dan secara rasional pun tidak berbantahan, bahwa
Allah memiliki sifat-sifat yang mutlak absolut. Apa itu? Ahad, mulia, merajai, menciptakan, kekal. Tapi kalau bicara sesuatu yang kaitannya filosofis, bagaimana nanti cara memaknai, bagaimana interpretasi, manifestasi Tuhan di dunia ini, Pak, andai pun saya benar nanti menyampaikan, Pak, kekhawatiran saya adalah orang yang menangkap 1,8 ini ada satu orang saja yang keliru, Pak, saya diminta pertanggungjawaban sama Allah nanti. Maka itu hubungan saya dengan Allah saja. Ya, itu saya. Saya ini bukan sufisme, saya tidak tertarik belajar sufi-sufian. Saya lebih tertarik memperbanyak pengetahuan tentang syariat, sehingga saya bisa kejar itu. Gitu loh, Pak. Paham nggak Bapak maksud saya? Karena kita bicara di luar kapasitas dan kredibilitas saya. Karena kita bicara tentang zat Allah. Itu enggak ada, saya tidak diperintahkan untuk mengkaji zat Allah. Saya sudah diberitahu. Saya paham mengkaji dengan pesan Ibu. pengetahuan. Saya paham. Ya. Cuman kemudian masalah tajalli tadi belum terjawab, Bu ya. Nah, Cuman saya tidak mampu menjawab juga yang Bapak inginkan jawabannya manifestasi Tuhan ini adalah pemahaman, karena saya tidak mengenal. Saya tidak mengenal itu. Maksudnya bukan nggak mengenal ya, Pak. Saya tidak mau lancang terhadap diri saya sendiri, mengkaji sesuatu yang saya anggap ya belum kapasitas saya. Saya ingin menunjukkan, saya mahasiswi yang ingin menunjukkan bahwa ketika kami umat Islam ditanyakan sesuatu yang krusial untuk akidah kami, insya Allah saya yang mahasiswi saja bisa menjawab. Tapi kalau masalah tentang manifestasi, teofani Tuhan, ya, dalam Islam kami diajarkan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dan itu clear buat saya, itu pengikat bagi saya untuk tidak banyak bersuara, yang mana nanti omongan saya ini akan dipelintir, akan disalahpahami, yang menjadi asbab saya nanti terkatung-katung di akhirat nanti karena telah menyampaikan sesuatu yang dari kesoktahuan saya. Saya nggak, ini bicara tentang zat Allah. Ya, jadi saya enggak mengenal kata manifestasi, kan nanti banyak definisinya, Pak. Begitu, Pak. Oke, Bu, saya Wallahu a'lam bishawab. Saya hargai dan saya mengerti itu, Bu. Terus kalau Ibu bahwa saya mengatakan tajalli itu suatu diksi dalam dunia Islam, itu betul nggak? Saya pernah mendengarkan, Pak, tapi saya nggak tahu, ini saya cross check di dalam hadis dulu ya. Kalau memang saya tuh Muhammadiyah tuh gini, Pak, sifatnya, Pak. Muhammadiyah itu mengurusi hal yang sangat krusial dulu, Pak, yang berkaitannya nanti dengan sesuatu yang ada percanggahan atau apa, kami tinggalkan dulu. Prioritaskan yang penting. Kalau tidak ada hal itu kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan ilmu fikih, maka kami tidak bahas. Saya pribadi tidak bahas itu. Karena itu berkaitan tentang Allah. Kami sudah cukup apa yang diberitakan tentang Allah bagi saya pribadi. Kan sudah ikat tuh. Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalaupun ada nanti manifestasi Allah, yang jelas Allah tidak akan mengcosplaykan dirinya menjadi makhluk, tidak akan menyamar, tidak akan berubah bentuk, tidak akan berinkarnasi, tidak akan bereinkarnasi, tidak akan pura-pura jadi makhluk untuk mendatangi saya. Itu enggak, itu mustahil terjadi. Karena itu mengingkari sifat yang lainnya. Tapi kalau bicara tentang manifestasi dalam makna filosofi, saya punya jawaban sendiri yang itu hanya untuk saya. Itu hanya untuk saya. Jadi Ibu dalam keislaman, Ibu sendiri tidak setuju dengan tajalli itu, ya? Oh enggak, saya enggak setuju. Saya tidak ada mengatakan setuju atau tidak setuju. Makanya saya coba tanya lagi. Saya enggak. Saya bertawakuf. Saya tidak mau, contoh kalau Bapak tanya kepada saya sekarang ini, bagaimana pendapat saya tentang kaidah energi? Saya bertawakuf karena saya belum mengkaji. Oke, Bu. Dalam Islam itu kami diarahkan untuk seperti itu, Pak. Karena bagi saya pribadi, alangkah sangat mulianya kami berdiam diri atas hal yang kami tidak berhak untuk bahas. Dan saya, ataupun mungkin saya tahu, lebih baik saya diamkan. Kenapa? Saya ucapkan nanti, disalahpahami nampak saudara-saudara saya nanti. Ya. Itu yang terjadi pada orang-orang pagan, Pak. Teofani itu, karena ada teofani itu, makin banyak penyembah-penyembah wujud yang diklaim sebagai Tuhan, pohon, batu, kayu, manusia. Gara-gara membahas tajalli dan membahas manifestasi dan membahas tentang teofani ini, Pak. Oke, Bu. Oke, Bu Uni, terima kasih untuk waktunya.
Nanti lain kali kita sambung lagi. Siap, Mungkin ada insya Allah. teman-teman yang dan ibu mesti melaksanakan ibadah asar. Monggo silakan. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Monggo dilanjut. Siap. Ya, terima kasih pertanyaan bagus ya Pak. Tapi kembali lagi Rasulullah saja ketika diperintahkan oleh Allah, jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah pengetahuan tentang ruh itu ada pada diri kami. Nabi saya saja, manusia pilihan Allah, diberikan kelebihan dengan mukjizat, diberikan ilmu pengetahuan Allah, dibatasi oleh Allah karena memang kita terbatas. Apalagi seorang Unirifa membahas tentang tajali, manifestasi, teofani, gitu ya Pak. Maka saya dengan ini menyatakan saya tidak mau melampaui diri saya. Ya, saya hargai Bu. Monggo dilanjut teman-teman yang lain. Silakan. Siap, terima kasih Pak. Ya, silakan. Ini moderator kemana ini? Tiga-tiganya nggak ada yang monitor, Bu Ustadz Arif. Master TM. Bang Datu, Bang Ota, Ustadz Arif masih standby kah? Bang Datu, Ustadz Arif. Oke, gini, kita bahas mukjizat ya. Ada pertanyaan di bawah ya. Ini yang mau bertanya Gabriel, Master atau yang lain. Ini tentang pertanyaan ini sering diajukan nih. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Gini ya teman-teman ya. Ketika orang-orang di zaman Musa, di zaman Yesus, bahkan diklaim dan dipercayai sudah memberikan mukjizat, membelah laut, menghidupkan orang mati, itu kan bukan perkara dahsyat. Pada saat itu saja masih banyak yang mengingkari kenabian mereka dan bahkan mengkhianati mereka. Apalagi kalian di zaman tahun 2025 ini, saya sampaikan mukjizat Nabi saya yang kalian nggak lihat. Kira-kira kalian bertanya itu untuk menginginkan jawaban tidak? Kalian nggak ingin jawabannya, karena sebenarnya kalian sedang mencoba membandingkan tokoh dalam kitab kalian yang diberitakan bisa menghidupkan orang mati, bisa begini begitu. Lalu kalian mau membandingkan bahwa kitab kami harus sama seperti itu. Disinilah kami mengatakan kita berbeda, brother. Al-Quran itu perkataan Allah. Sementara apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang berupa kuasa-kuasa yang di luar logika manusia, itu diceritakan oleh orang yang sebaya dan sehidup sejaman dengan dia. Dan perkataan dia tak mungkin tercantum di Al-Quran kecuali dikutip oleh Allah. Paham nggak? Jadi kalian umat Kristen bertanya kepada saya, mukjizat Nabimu apa? Justru saya yang harusnya berpolemik kepada kalian, di mana Tuhan kalian sendiri mengatakan angkatan yang jahat ini meminta suatu tanda, tapi mereka tidak akan mendapatkan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Bayangkan, Tuhan kalian sendiri mengaku tidak akan memberikan tanda kepada angkatan yang jahat kecuali tanda Yunus, yaitu dia tidak akan mati selama 3 hari 3 malam. Kalau Yunus di perut ikan, kalau Yesus di mana? Di perut siapa? Nggak tahu. Ayo jawab. Perut bumi. Tapi justru penulis kitab kalian menceritakan hal-hal yang pertanyaannya secara rasional dari mana mereka lihat. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, siapa penulis 4 kitab ini yang berdiri bersama dia sehingga menuliskan bahwa dia itu menghidupkan Lazarus? Kemudian kalian akan jawab, oh ya kan ada Matius bersama dia. Tunjuk. Dari mana itu penulis kitab kalian tahu kalau Yesus pernah menghidupkan Lazarus? Bagaimana kronologisnya? Kalau ditanya kepada saya bisa jawab. Nabi saya ketika diminta oleh orang kafir Quraisy untuk membelah bulan, beliau belah bulan itu. Dan bahkan banyak orang yang menceritakan bahwa itu terjadi. Itu riwayatnya ada. Lah giliran kalian ditanya, ketika Yesus menghidupkan Lazarus, siapa muridnya yang lihat? Yang kemudian menuliskannya bahwa dia menghidupkan Lazarus. Kalian akui, oh dia dapat dari kata-kata, oh si Yesus loh menghidupkan orang mati. Datang lagi, oh si Yesus loh menghidupkan orang mati. Dari mana kalian bisa menguji bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu adalah betul menghidupkan orang mati, bukan malah menghidupkan dari koma? Dari mana kalau kalian tahu bahwa Lazarus itu mati? Apakah jangan-jangan dia koma? Bukankah ada orang yang koma 3 bulan kemudian dihidupkan oleh Allah? Ini pertanyaan nanti. Ya, justru saya bertanya. Ya, jadi kalau kalian bertanya kepada saya, sungguh wallahi,
Zaman Musa belah laut aja Bani Israel masih ingkar. Tuhan kalian yang katanya bisa menghidupkan orang mati aja nggak ada satupun yang terima. Lah kalian tahun 2025 minta mujizat Nabi saya berharap apa? Kalian pikir ketika kami tunjukkan dalil itu kami akan mendapatkan kepercayaan kalian? Enggak. Justru ketika kalian bandingkan Tuhan kalian dengan Nabi saya, aib Tuhan kalian akan saya buka. Nangis kalian nanti. Tuhan kalian mengatakan, angkatan yang jahat ini tidak akan melihat suatu tanda, kecuali tanda Yunus. Loh, kok Tuhan kalian bisa bermujizat? Kan lucu. Itu ya, silakan moderator. Aja Unirifa, di mana tertulis mujizat itu? Gitu maksudnya. Dalam riwayat hadis. Terus, kalau seandainya saya kasih data, bentar dulu. Sekarang gini ya, kalau saya bertanya kepada Anda, bentar, Gabriel di mute dulu. Di mute dulu. Bentar. Bang Dato, saya nggak bisa membesarkan mengecilkan ini. Bang Dato. Bang Ota. Ya, siapa nih? Ya. Bang Ota standby dulu ya. Nih, Gabriel balik lagi. Saya nggak mau nanti orang bertanya, giliran kita jawab nanti motong-motong, ngeyel. Saya nggak bisa turunin soalnya kedua-dua akun saya bukan moderator. Terganggu saya nanti. Ya, Gabriel balik. Halo. Oke, makasih Ustaz Arif. Gabriel, udah Bang Ota aman. Gabriel, bertanya jangan keluar device, jangan keluar dari TikTok dulu. Halo Gabriel. Bang Ota, sebentar lagi aku sholat asar ya, sekitar 15 menit, 10 menit lagi. Gabriel. Udah, kamu standby dulu aja Gabriel. Kamu baca dulu bagus. Ntar dulu saya yang muslim jangan minta naik dulu ya, banyak banget permintaan naiknya yang muslim. Kasihan handphone Ustadz Arif, berat dia. Handphonenya berat, jadi kita susah untuk naikin dan nurunin orang ya. Nah, nih. Yang nama-nama Islam saya turunkan ya. Bunda Lisnawati. Halo. Bunda Lisnawati. Halo Bunda Lisnawati. Oke, nggak ada orang di sini. Allahu Akbar. Saya ketiduran, sorry, saya ketiduran. Saya hapus dulu yang banyak kali berat ini. Bang Datuk. Belum muncul ya orangnya. Bentar ya guys, saya coba naikin dulu. Terlalu banyak yang minta ini. Waduh, Ya, biar saya coba hapus-hapuskan. Saya tinggal sebentar. Udah tunjukkan dulu dari tadi permintaannya. Saya aja yang ngapus-ngapusin nih. Saya coba hapus-hapusin dulu nih. Halo nih. Ya, Gabriel. Dalam Sahih Bukhari nomor 3579. Berapa tadi? Sahih Bukhari 3579. Ya, hadis ya, 3579. Ini nih, saya tunjukin nih. Iya. Peristiwa Sahih Bukhari Isra nomor 3570. Bukan. Nih. Penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menunjukkan tanda-tanda atau mukjizat. Ya. Nah, maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah. Ini mukjizat yang kamu minta. Sekarang pertanyaan saya balik, boleh nggak? Boleh nggak saya balik pertanyaan saya? Boleh nggak?
Ketika Yesus berkata bahwa angkatan yang Rifat, jahat nanti aku ini jawab tidak. pertanyaanmu. Terbelahnya bulan itu seperti apa? Oh, nggak tahu, aku nggak ada di situ. Nanti kalau kutanya nanti gimana cara Lazarus bangkit, apakah dia duduk dulu atau berbaring ke kanan ke kiri, apa kaitannya? Apa relevansi pertanyaanmu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi? Nanti kalau kutanya balik, bagaimana cara laut itu terbelahnya secara saintifiknya, bisa nggak kutanya? Bisa nggak kau jelaskan sama aku? Waktu Elia naik ke surga dengan kereta kencana yang berapi, bagaimana prosesinya itu? Bagaimana cara kuda itu terbang ke atas langit? Teng tereng, ten teren, teren, ten teng. Kayak mana coba? Coba, kalau kau ingin mempertanyakan kepadaku prosesinya, apakah dia segitiga dulu, retak dulu, itu kan lucu pertanyaannya. Pertanyaanmu di awal adalah apa mujizat nabiku? Dalam hadis kutunjukkan. Lalu ketika aku balik bertanya kepadamu, kalian yang selama ini memamerkan Tuhan kalian bisa begini, bisa begitu. Yesus saja berkata, angkatan yang jahat ini meminta tanda. Kalau kaum kafir, Quraisy, minta tanda kepada Rasulullah, Rasulullah kasih. Tapi ketika orang-orang yang berhadapan dengan Yesus meminta tanda-tanda, kata Yesus apa? Angkatan yang jahat ini tidak melihat satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Kenapa kitab kalian bisa mengatakan dia menghidupkan orang mati? Siapa itu yang menjadi saksi matanya? Jawab. Kalau membelah bulan aku bisa menunjukkan nama saksi matanya. Siapa yang bilang? Abdullah bin Abdul Bentar, Wahab. oke, Menceritakan aku dari jawab Bishr bin ini. Al-Mufaddal. Menceritakan dari Sa'id bin Abu Hadis Arubah. ini- Dari Qatadah. Sebentar. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengabulkan sebagai mukjizat untuk membuktikan kenabiannya, namun Iya. orang-orang kafir Mekah tetap tidak percaya dan menganggapnya sebagai sihir. Nah, berarti betul ada kekuatan yang di luar logika manusia terjadi. Sedangkan Tuhan kau udah menghidupkan orang mati, nurunkan Artinya- roti, diterima nggak jadi Tuhan? Mereka nggak percaya dengan mukjizat pada saat itu Dia pun nggak orang-orang Lah, percaya. Tuhan, Karena Bu. memang benar-benar percaya. terbelah bulan itu. Nabi Muhammad mereka menganggap Nabi Muhammad telah mengatakan sihir. Iya. Karena bulan Jadi, terbelah beneran. Karena terbelah, artinya diakui kalau itu terjadi. Ketika kau bilang itu dikatakan sihir, artinya mereka mengakui itu terjadi. Nah, sekarang Tuhan kau sudah menghidupkan orang mati, kemudian Mekah menurut itu nggak Aduh, percaya, kalau itu gini, dianggapnya sihir. ya diam dulu. Artinya di situ, kalau orang-orang mengatakan sihir, Tuhanmu dikatakan dari Balzebul loh. Tuhanmu Oke, dikatakan dari Balzebul, gimana? gimana itu? Nih. Ini loh orang Kristen ini kalau selalu mengkritisi Nabi Muhammad selalu ditelanjangi sama Tuhannya sendiri loh. Kalau Yesus membangkitkan Lazarus, mari Apalah kayak gini lah aku. Hanya masih berdoa kepada Tuhannya kan itu. Yang lucunya relevansi, justru kau membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi dengan kau membawa diksi orang-orang menganggap itu sihir. Berarti itu benar luar biasa karena dianggap sihir. Musa Nah, membelah lautan langsung di depan mata orang Israel. Nggak ada yang nggak percaya, semua percaya. siapa orang Israel satu yang melihat Musa membelah laut? Namanya siapa? Harun. Coba tunjukkan dalilnya. Mana? Semua orang Israel dibalik Kan dibawa di gini situ. lah, banyak bicara tapi coba. Kau kan gini. Sekarang apa masalah? Bangsa ketika Israel dibawa dari Mesir, Rifa, untuk ke tanah Kanaan melalui membelah lautan laut mati. terus Semua orang Israel dibawa dari pengejaran Firaun dan kau pun mengakuinya. Siapa Semua namanya? orang melihatnya, Pak. Nah, baca Matius 12 nomor 24. Tuhan kau dikatakan dari Balzebul, nabiku dikatakan dari sihir, berarti orang mengatakan bahwa betul-betul terjadi. Karena wah ini sihir nih. Nah, Matius Tuhan kau 12 dikatakan dari ayat berapa tadi, Matius Rita? 12 nomor 24. Tuhan kau dikatakan dari Balzebul tuh. Matius 12 nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Matius 12:23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Matius 12:24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tuhan kau dikatakan penghulu setan tuh. Nah, itu sama seperti orang kafir Yahudi yang yang menuduh bilang Nabi. itu. Ya, yang mengatakan Nabi Muhammad kan orang kafir. Masalahnya apa? Ini ada agak lain orang ini nih. Diskusi. Artinya orang bisu dan tuli itu langsung sembuh pada saat itu. Dan Nabiku juga pernah menyembuhkan sahabat. Nih, ada buku yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah Sirah Nabi. tunjukkan. Nah, oke, aku tanya. Sebutkan orang yang melihat Tuhan kau menyembuhkan orang sakit. Ya, aku kasih kau data. Nih.
Ini orang Kristen kalau diskusi ini seenak bapaknya aja Iya, mengkritisi tunjukkan kita. nggak Tapi kalau bisa. giliran diminta balik nggak? Aku minta kau juga tunjukkan satu orang yang pernah melihat Yesus itu menurunkan roti. Sebutkan namanya. Dan dari mana penulis kitab kau bisa tahu kalau dia menurunkan roti? Dia berkata, Allah menurunkan angkatan roti bagi umat Israel, manna pada saat Tuhan perjalanan. kau katanya kan bisa menurunkan roti, bukan Oh mana. iya benar, Mana itu 5 cerita roti Bani Israel. dan Kau 2 nih ikan, agama. benar. Nah, siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat Oh, dan siapa 5.000 yang orang menceritakan? yang melihat. Namanya satu aja. Aku bisa bilang ada 100.000 orang yang melihat aku pacaran dengan Yesus. Percaya kau? Percaya nggak kau kalau aku bilang ada 1.000 orang yang melihat aku bertemu dengan Yesus kemarin? Percaya nggak kau? Kalau kau bisa minta Peristiwanya itu, bukti Rifa, sama aku, terjadi. Nggak, gini, banyak kali ceritamu peristiwanya terjadi. Tunjukkan satu nama, orang yang melihat Yesus menurunkan roti, namanya aja. Sehingga orang itu betul-betul melihat Yesus menurunkan roti, sehingga orang tersebut menceritakan kepada penulis kitabmu, sehingga terjadi ada dalam kitabmu. Kalau nggak itu hoax, itu gibah, itu klaim busuk, ya. Aneh kalian. Murid-murid Yesus kok mengatakan Tuhan, tetapi yang ada Siapa hanya 5 muridnya? roti dan 2 Yang mana? ikan. Yang mana? Murid-murid Yang mana? Tunjuk. Yesus, Siapa? Petrus, Namanya siapa? Thomas. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Inilah kalau percaya gibah nih. Ya, nih aku tunjukkan kau data. Tunjukkan sama aku. Kalau aku bisa tunjukkan, sebutkan namanya. Kalau kau bisa nggak? Siapa yang melihat Tuhan kau ketika melakukan kehebatan-kehebatan itu, kemudian mencatatnya menjadi sebuah catatan? Karena kitab kau aja nggak tahu siapa yang penulisnya. Kan lucu kalian. Kitab kau aja nggak tahu siapa penulisnya. Lucu kalian sama Kristen ini loh. Matius 14 ayat 13 Matius sampai 14. 21. Markus 14. 6 ayat Satu-satu. 30. Satu-satu. Matius berapa? Satu-satu. Keluarga Matius sebenarnya valid ini. 14 Keluarga sebenarnya valid ini. ya. Satu-satu. Nah, kalau aku bisa menceritakan Nabi Muhammad menyembuhkan mata orang lagi sakit nih. Siapa dia? Hubaib bin Fudaik. Hubaib bin Fudaik yang menjelaskan, yang menceritakan. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang menjelaskan, menceritakan kepada penulis kitabmu bahwa Tuhanmu itu pernah melakukan ini, melakukan itu? Jawab. Penulis kitab kau aja kau nggak tahu. Sebentar. Matius 14 ayat 13 sampai 21 ya. Sebentar aku lihat dulu. Kita buka. Matius berapa? Matius berapa? 14 ayat 13. Matius 14 nomor 13. Nah, ini kita Sampai bongkar. 21. Sudah aku bilang, Benar. kalian kalau mengkritisi Dari Nabi ku potnya, bongkar ayat kitab kalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini Oke, ya. bentar. Kita baca teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan kuat-kuat ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat di kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tunjuk kepada aku, siapa orang yang tahu persis bahwa hatinya ini tergerak? Siapa ini? Siapa yang tahu kalau hatinya tergerak ini? Kok bisa dia tahu hatinya Yesus tergerak atau enggak tergeraknya? Sebutkan orang yang mengetahui isi hati Tuhanmu ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Sebutkan siapa orang yang menceritakan ini. Jawab. Kalau kau tanya, mukjizat Nabi Muhammad, sebutkan. Dari Hubaib bin Fudaik. Bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Rasulullah dan kedua mata ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun. Kemudian Nabi bertanya, apa yang telah menimpanya? Ia menjawab, suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular, lantas ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Kemudian aku melihat dia bisa memasukkan benang pada jarum pada usia 80. Siapa yang berkata itu? Anak dari korban si Hubaib bin Fudaik, itu namanya ya. Dan kisah itu bukan cuma hanya itu. Kisah yang sama dilakukan dialami oleh Zarin, Abu Zarin namanya. Sekarang ketika kau berkata kepadaku, Tuhan kau menyembuhkan orang sakit, siapakah orang yang melihat secara langsung? Kenapa ku tanya? Penulis kitab kau itu tidak jelas.
Mau tahu kau siapa penulis kitab kau? Kutunjukkan kau datanya. Ini mau diskusi sama aku. Udah aku bilang, mengkritisi Islam, ku bongkar aib agama kalian. Mengkritisi nabiku, ku bongkar aib Tuhan kalian. Mengkritisi Allah, ku bongkar aib agama kalian keseluruhannya. Sebentar Tahu Riba. kau? Kan kau tanya tadi kan siapa yang melihat ya? Ayat ini siapa yang ayat melihat? 14 ayat 16. Jadi kita lihat Siapa yang melihat? dulunya. Siapa yang melihat? Jawab. Sebentar. Sebentar. Ya di ayat ini di ayat 16 di ayat 15 menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya Jangan kau bahas, makan dan tadi kok malam pula kau berubah jadi malam ini. Yang kutanya itu ketika Tuhan kau itu Jadi, memberi makan. mukjizat itu Yang Rifa, memberi makan ada Tuhan kau. saksinya. Tuhan, Lihat udah siapa semua saksinya? orang. Siapa saksinya kalau gitu? Itu baru tanggung Siapa jawab. yang melihat Tuhan kau yang naik keledai itu siapa yang bilang? Yang lihat Gitu dia pakai loh. mata kepalanya naik keledai Nah, gitu loh gitu. ini loh. murid-murid loh, lihat ini. Siapa namanya? Menjelang Namanya siapa? malam, Siapa murid-muridnya namanya? datang kepadanya. Namanya dan siapa berkata, muridnya Cahyono? Simiun nama Petrus. muridnya. Namanya siapa? Panhon. Simon Coba, Petrus. Mana di situ tertulis Simon Petrus. Andreas, Ya, Ini agak ini kau. Yohanes. Udah mulai gila. Udah Begitu. turun. Orang Jadi gila nggak usah murid-murid ngomong sama aku. melihat Udah kok. malah nyanyi dia. Ditanya, Simon Petrus. Sekalian aja kau bilang Cahyono. Dan Arsal kau tahu, aku ada di situ waktu itu. Tahu kau? Ada 5 juta jiwa yang melihat aku waktu itu. Mana datanya? Nggak ada. Sama kayak Tuhanmu, nggak punya data. Ya, aku nggak butuh. Maaf, ini tempat edukasi, bukan tempat kita untuk downgrade ya, untuk aku memperbodoh diriku sendiri. Maaf, kalau kalian ingin melihat hal-hal botol kayak gitu, kalian cari koma lain aja lah. Kenapa? Nggak ada waktuku untuk melayani orang-orang botol ya. Ketika memberikan parameter kepada Al-Quran, kepada Nabi kita, tapi nggak punya parameter, tidak bisa memenuhi parameter itu. Aku tempat orang bertanya, edukasi publik, bukan untuk berbotol-botolan. Kalau lomba botol-botolan mereka menang. Lomba goblok-goblokan mereka menang. Aku kalah. Ya, nggak apa-apa, aku kalah. Kalian bilang Tuhan kalian bisa ini bisa itu, yang lihat siapa? Kalian pula pandai-pandainya mengatakan yang namanya mukjizat harus ada saksi. Kutanya yang membuat Tuhan kau begini-begini itu siapa? Karena penulis kitab kalian aja nggak diketahui. Kalau banyak lah sebutkan satu Mom Jili, satu aja namanya. Banyak lah. Kalau gitu aku juga bilang kemarin waktu aku pergi makan malam sama Tuhan kalian, ada sekitar 1.500.000 orang Ternate yang nonton. Mana datanya? Nggak ada. Siapa namanya? Nggak tahu aku. Kalau cuma klaim aja aku juga bisa lah. Aku cuma kalau ini jelas namanya disebutkan. Bisa kalian lihat kronologisnya. Siapa si Abu Ya'la ini? Ya nih, Abu Zarin ini siapa? Jelas ada namanya. Ini namanya masuk kategori sejarah. Nama orangnya jelas, sumbernya jelas. Ini dari gibahan kalian. Dari gibahan kalian bawa kepada kami. Nih, Hubaib bin Fudaik. Bapaknya sendiri, Bapak Hubaib bin Fudaik. Ya. Nih. Kalian hadis kami aja tak terlawan sama kitab kalian. Jangankan hadis, sirah nabawiyah aja nggak bisa kalian menandingi levelnya dengan kitab kalian. Jelas penulisnya. Sirah nabawiyah siapa penulisnya? Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Kitab kalian siapa penulisnya? Nggak tahu. Dari mana itu sumber-sumbernya? Nggak jelas. Yang ada-adanya kalian. Lanjut, bertanya aja kalian, bertanya aja bagaimana cara memahami Al-Quran. Jangan kalian bandingkan dengan Tuhan kalian. Kubongkar aibnya nanti, malu kalian nanti ya. Udah aku bilang berkali-kali dari kemarin. Jangan mengkritisi agama kami. Kenapa? Karena ketika kalian kritisi itu hanya membongkar buruk agama kalian. Kalian mengkritisi siapa ya saksinya? Kitab kalian aja nggak tahu siapa penulisnya, nanya pula saksi mata tentang perjalanan Rasul dan Nabiku. Jelas kalau di kami itu, nama-namanya kami tahu. Bahkan kami tahu dari suku mana dia. Sore, sister. Ya, sore. Boleh saya tanggapi? Apa yang mau ditanggapi, brother? Iya. Di dalam Quran. Ya. Tison ini, Tison. Iya, Kang. Oh, Kembali lagi ya. Tison. Iya. Saya begini, sister. Bibelnya ini sebentar. Bibelnya itu Bibel kuno nih. Di dalamnya itu masih ada istilah Assalamualaikum wahai Maria gitu kan. Ini tidak mau pakai LAI ini. Ini punya Bibel sendiri ini.
Ya, saya mau tanggapi boleh ya, Sister. Ya, menurut sudut pandang Sister, ya, siapa Yesus Kristus itu? Yesus itu adalah, kalau dalam perspektif Yesus itu cuma ada dalam perjanjian baru, Pak. Dalam perjanjian lama tuh tidak ada Yesus, adanya Yeshua. Dan Yeshua yang dimaksud dalam banyak riwayat kitab yang ditulis oleh, yang diklaim sebagai kitab suci oleh orang Yahudi itu anak manusia. Kalau Yesus itu adalah nama Yunani, nama salah lafaz, karena dia bukan, Yeshua itu bukan lafaz nama Yunani ya Pak. Istilahnya transliterasi lah dari tokoh, yang mana di tokoh itu diceritakan oleh banyak orang, yang ceritanya pun tidak sama persis. Ada yang menceritakan bahwa tokoh ini anak dari Roh Kudus, ada yang mengatakan dia punya Sisilah, ada yang mengatakan dia anak kandung Yusuf, ada yang mengatakan dia anak hasil sperma, ada yang mengatakan bahwa dia ini dari Belzebul, ada yang mengatakan ODGJ, ada yang mengatakan bahwa orang ini terkutuk, ada yang mengatakan bahwa orang ini orang benar, ada yang mengatakan orang ini macam-macam Pak. Banyak kisah yang disampaikan oleh orang-orang yang terangkum dalam kitab yang ditulis oleh anonimus tersebut tentang tokoh bernama Yesus. Jadi saya pun masih bingung yang mana yang Bapak maksud. Yang mati terkutuk di tiang salib, ya udah itu yang terkutuk di tiang salib. Anak Maria, ya udah yang pernah hilang, yang pernah ya punya Sisilah sampai ke Daud. Gitu Pak, itu Yesus dalam perspektif kitab kalian. Banyak, nggak tahu saya yang mana yang perspektif siapa yang Bapak tanya. Menurut Lukas dengan Matius belum tentu sama. Ya, bisa jadi orangnya sama tapi salah-salah ceritanya. Bisa jadi begitu karena memang cerita kitab kalian tuh tidak sama persis gitu. Begitu, Baik Pak, ya, kamu Wallahu a'lam bishawab. ternyata tidak tahu ya atau membingungkan ya. Bukan tidak tahu, mau yang mana? Bapak mau yang mana dulu? Banyak nih yang terkutuk di tiang salib. Iya. Saya bisa tunjuk yang Saya duduk tanya keledai. menurut sudut pandang Sister. Ya, makhluk, siapa Yesus makhluk. Kristus? Makhluk manusia. Manusia ya, baik. Kalau menurut sudut pandang Sister manusia, bagaimana dengan Injil Matius 5:17? Dia datang menggenapi kitab para nabi dan Taurat. Siapa gerangan orang ini? Apa yang digenapi? Yang digenapi apa? Nah, itu saya tanya, kalau Anda katakan dia manusia, kenapa dia bisa menggenapi kitab para nabi dan Taurat? Saya juga bisa Gimana mengaku itu? menggenapi kitab Taurat. Saya bisa mengaku apa yang saya genapi. Perempuan muda ini akan mengandung dan melahirkan anak. Saya tinggal suruh anak saya untuk pijak-pijak kepala ular, Pak. Suatu saat kalau Arum anak saya seorang muda loh. Dulu saya masih muda punya anak, Pak. Ketika nanti anak saya bisa pijak kepala ular ataupun ular-ularan, itu saya bisa memenuhi nubuatan perjanjian lama loh, Pak. Jadi kalau cuma Ini mengaku 10 digenapi dan hukum menggenapi, ini, bentar Sister. dulu. Ini kan Anda bawa doktrin Anda, kan menurut Anda Yesus itu menggenapi. Menurut Anda, menurut orang Yahudi enggak. Realitasnya tidak. Apa yang digenapi Yesus? Coba. Satu yang digenapi Yesus apa? Coba. Tunjuk kepada saya apa yang digenapi Yesus. Perempuan muda ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan memijak kepala ular. Pernah Yesus mijak kepala ular? Jangankan mijak kepala ular, dia aja digeret sama iblis ya. Gimana ini? Ya, dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa anak muda ini, perempuan ini akan melahirkan anak diberi nama Immanuel. Namanya Yesus bukan Immanuel. Emang pernah dipanggil Immanuel? Apa yang digenapi oleh Yesus yang ada dalam kitab perjanjian lama? Apa? Makanya saya tanya apa gitu loh. Kalau ngeklaim saya juga bisa bilang saya memenuhi nubuatan kitab perjanjian lama. Yang mana itu? Perempuan muda ini beranak, anaknya bijak-bijak kepala ular. Tinggal saya telepon besok, Arum, besok fotokan, videokan kamu pijak kepala ular. Kamu nggak takut sama ular kan? Nak? Nggak takut anak saya. Pernah kemarin ada tetangga di kampung anak saya itu ada ular, anak saya nggak takut. Tinggal saya videokan, anak saya telah memenuhi nubuatan kitab Kejadian pasal ketiga nomor 12. Apa kayak gitu? Maka saya tanya, Yesus selama hidup 33 tahun apa yang dipenuhi, nubuatan apa yang dipenuhi? Silakan jawab. Klaim itu harus dibuktikan loh. Kalau nggak bisa membuktikan klaim, maka tinggalkan klaim itu. Klaim kosong itu namanya. Klaim yang belum bisa dibuktikan. Jangan dihadapkan kepada kami yang belum bisa dibuktikan. Kalau dikatakan Nabi Muhammad memenuhi bahkan yang tertulis dalam kitab yang diklaim suci, saya bisa tunjukkan. Dikatakan di situ, ya, nih
akan ada seruan atas nama Tuhan di tempat tinggal Kedar, bahwa tanda-tanda itu adalah ketika diberikan kitab kepadanya, maka dia berkata, aku tidak bisa membaca. Secara sejarah Nabi Muhammad telah melakukan hal itu. Ya, kalau kita bicara tentang, tapi kami nggak perlu klaim-klaim lah. Ngapain kayak gitu, ya kan? Bahkan dikatakan bahwa nanti Kedar akan memberi, bahwa orang dari seluruh dari pulau-pulau akan datang tempat kediaman Kedar, menyerukan nyanyian Tuhan baru. Coba lihat sekarang, di mana tempat orang menyerukan nama Tuhan yang paling banyak selain di tempat kediaman Kedar? Di mana tempat kediaman Kedar? Arab Saudi. Ada orang menyerukan di tempat kediaman Kedar, Yesus, haleluya. Ada gitu, banyak. Yang ada tuh di Arab. Nabi Muhammad SAW membawa pasukan 100 orang. Ada itu. Jadi kalau kita bicara apa yang dipenuhi oleh Yesus, nubuatannya, jawab gitu. Ini loh nak, nubuatannya anakku. Kalau Nabi Muhammad jelas apa? Meletakkan hukum-hukum ke seluruh alam. Jelas hukumnya. Ada hukumnya yang tidak bertentangan dengan Torah. Gitu loh Pak. Kalau mau diskusikan begitu. Silakan. Saya mau kalian membuktikan aja lah. Kenapa Yesus layak dikatakan sister, Mesias? ya. Ternyata begini, sister. Monitor. Ya, monitor. 5 menit lagi saya sholat. Ya, sister ya. Iya. Ternyata dalam pemahamanmu, sister, ya, di sini berbicara kitab para nabi. Kamu tahu kitab para nabi? Pak Atau tidak tahu? Nevi'im, kitab para nabi, kitab Yesaya, Iya, kitab kamu tahu. Samuel. Nah ini lagi saya jelasin. Iya. Ini kan saya Kenapa ngomong nih. kamu bawa lain tadi? Bapak nih ngomong apa? Saya nggak ngerti. Coba Bapak ulangi. Yang Bapak maksud itu apa? Bapak bilang Yesus itu memenuhi nubuatan, kitab Torah, para nabi, kitab Kan Mazmur. memenuhi. Bapak baca Lukas 24:46 deh. Menggenapkan ini, sister. Bapak lagi minum apa ini? Bapak semangat lah Pak. Bapak baca deh Lukas pasal 24 nomor 46, pengakuan Yesus di mana di situ ada tertulis kitab para Tunggu nabi, dulu, kitab para... sister. Selesaikan dulu ini. Saya nggak ngerti Bapak Gimana omongannya itu? Bapak itu apa? Yang gimana itu yang apanya? Bapak ini ngomong apa? Ya Bapak ngomong apa? Saya tanya, kenapa Yesus ini bisa menggenapi kitab para nabi dan hukum Torah? Yang mana yang Siapa dia digenapi? ini? Yang digenapi itu yang mana? Kitab para nabi mana yang digenapi oleh Yesus Bapak? Itulah kamu kurang paham ini. Loh, bukan kurang paham. Saya justru ingin Anda buktikan bahwa Tuhan Ternyata Anda saya menggenapi. uji kamu tidak tahu Uji kitab apa ini. Loh, yang saya tanya itu bukan kitab. Apa yang dipenuhi oleh Yesus sebagai Tunggu bukti dulu dia? kitab para nabi. Ya apa yang dipenuhi Ini Yesus dulu apa? ini saya Ya apa Kamu tahu kitab para nubuatan nabi? yang dipenuhi? Hei, apa yang digenapi oleh Yesus? Apa yang digenapi oleh Yesus? Kok malah ketawa ini? Ternyata sister. Astagfirullah. Tanah, Torah, Nevim dan Kasihan ya. Ketuvim. Ketawa pula nih. Udah Bapak, apa sih Pak? Lucu. Pendeta kok kayak gini sih Pantesan jemaatnya juga-juga di gereja. Bukan, saya tanya tadi. Kitab para nabi itu. Apa sih Pak? Kitab para nabi yang mana? Kitab mana? Kitab Yesaya. Coba di kitab Yesaya apa yang digenapi oleh Yesus? Kitab Samuel di mana? Kitab mana yang Saya digenapi? tanya, Yang mana? siapa Yesus ini? Kok bisa menggenapi kitab para nabi dan hukum Menggenapi Torah? yang Siapa mana dia? Bapak? Menggenapi apa? Menggenapi apa? Menggenapi apa? Yang digenapi itu apa? Ya Allah, ini orang kok koplaknya minta ampun. Ya, sister, kamu lemah lembut lah ya. Kamu kan Pak, nggak harim semua ya. yang lembut itu bagus Pak. Tai lembut loh Pak, tapi bau loh Pak. Lemah lembut kamu. Tidak Dia baik mau begitu. saya kayak Bapak. Takut saya. Ngapain saya Ya, lemah lembut beginilah. kalau Bapak keras aja nggak ngerti apalagi dilembutin. Kalau Anda tidak tahu kitab para nabi, saya tanya, apa tuh kalam? Kalam kok dari kitab para nabi lari ke kalam? Apa Kamu kan kaitannya nggak kitab tahu para nabi kitab dengan para kalam? nabi. Pak, Lalu saya kitab para tanya, nabi apa itu kalam? kan Pak,
Pak, menurut kalian Kristen, kitab para nabi itu di mana terkumpulnya beberapa kitab yang ditulis oleh Yesaya, yang ditulis oleh Iya, Samuel. Pak, itu Pak. Iya, Nah, pertanyaan saya itu, ketika Bapak katakan Yesus memenuhi nubuatan yang ada dalam kitab para nabi, yang mana? Kitab nabi yang mana yang dipenuhi oleh Yesus? Kok malah bicara kalam? Kalam itu artinya kata-kata. kitab. Yang mana? Yang Seluruh mana? Yang kitab mana? itu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini orang baca nggak Tenang, sih? sister. Iya, yang mana? Yang mana? Yang mana? Kitab Tatang Sutarman mungkin ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Jangan Yang mana? Yang mana? berdebat Yang mana? gantungmu. Ya, yang mana? Kok berdebar? Pasti baik-baik. Kok berdebar? Bukan berdebar, Pak. Berdenyut dubur saya nengok Bapak, Pak. Iya, berdenyut dubur saya pengen berak. Serius. Iya, Pengen saya berak saya, tanya Pak. siapa Gantian Yesus dulu ini? bisa, Kok gantian, bisa gantian dulu menggenapi ini? Apa ini orang ini? Siapa? Bisa pakai gini. Kenapa kamu tidak menerima saya? Saya ganteng. Itu klaim lu sendiri yang bilang ganteng. Emang lu ganteng? Sama kayak gitu. Kenapa siapa Yesus menurut Anda? Karena dia bisa memenuhi genapan nubuatan. Emang mana yang dipenuhi dia? Apa yang dipenuhi dia? Apa nubuatan yang dipenuhi oleh Yesus Tuhan Anda itu? Ini koplak ini orang ini. Udah Ustaz Arif, coba yang lain Ustaz. Berakhir sudah diskusi ini Rifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.